Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkah. Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita sering mendengarkan apa yang namanya kecaman. Orang begitu mudah mengecam sesamanya. Atau bahkan bisa jadi kita termasuk yang suka mengecam sesama. Apalagi dalam dunia media sosial yang berkembang begitu pesat. Saat ini saudari-saudara, betapa orang dengan mudah, dengan gampang, tanpa perlu merasa takut, mengecam orang tanpa memikirkan dampaknya. Apakah dampak psikologis, dampak pribadi dan sebagainya, dampak sosial. Orang gampang sekali mengecam. Apakah itu orang yang beragama atau tidak beragama? Apakah itu orang yang berpolitik atau yang tidak berpolitik? Saling mengecam merupakan sesuatu yang seringkali terjadi. Umumnya saudari-saudara, kalau di media sosial kecaman seringkali dilandasi oleh sekedar ikut-ikutan, sekedar barangkali memang sikap diskriminatif atau permusuhan. Kecaman seringkali berubah menjadi ujaran kebencian. Kadang-kadang saudari-saudara, kecaman juga merupakan suatu bentuk kritikan yang keras, yang tegas atas sikap tertentu yang ditunjukkan oleh orang yang mendapatkan kecaman. Katakanlah misalnya hari-hari ini saudari-saudara, sebuah organisasi pengumpul donasi itu mendapatkan banyak perhatian, mendapatkan banyak kecaman, juga banyak pembelaan dan sebagainya oleh karena ada sesuatu yang mungkin terjadi salah urus di dalamnya atau ada mungkin tanda-tanda penyalahgunaan donasi dan sebagainya. Tapi kecaman sudah mengalir luar biasa tanpa bisa dibendung. Demikian juga saudari-saudara pada masa dunia media sosial, ketika apalagi selama masa pandemi, komunikasi banyak dilakukan secara daring. Ibadah-ibadah pun dilakukan secara daring. Banyak konten yang
dipublikasikan, diupload ke media sosial, ke YouTube, dan sebagainya. Yang menarik saudara-saudari, orang seringkali mengomentari sebuah konten hanya dengan membaca judul tanpa mendengarkan isinya. Maka yang muncul kemudian adalah kecaman tanpa mendengarkan lebih dahulu apa isi dari sebuah video secara menyeluruh. Betapa mudah saudara-saudari untuk mengecam. Memang dari kadang-kadang saudari-saudara, kecaman itu bisa memunculkan macam-macam reaksi juga. Ada yang sakit hati, ada yang memilih cuek saja, acuh tak acuh, ada yang kemudian berubah, berintrospeksi diri menjadi lebih baik. Memang kecaman tidak selalu jelek. Kecaman tidak selalu bertujuan negatif. Kecaman bisa menjadi cambuk bagi seseorang untuk membangun diri, untuk bertumbuh. Sejauh memang dilakukan dengan motivasi yang baik untuk suatu kebaikan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan Yesus menyampaikan kecaman keras kepada 3 kota, yaitu kota Korazim, Kapernaum, dan Betsaida. Sungguh-sungguh kecaman keras. Ketiga kota ini, Korazim, Kapernaum, dan Betsaida, berada di sekitar Danau Galilea. Dan Yesus sering melakukan banyak mujizat di 3 kota ini. Kita tahu saudara-saudari, pengajaran-pengajaran Yesus yang disertai dengan banyak mujizat ditujukan untuk membawa orang kembali dekat pada Allah. Membawa orang kepada pertobatan, pembaharuan diri, supaya hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi rupa-rupanya Yesus melihat sesuatu yang lain di Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Artinya di sana tidak ada pertobatan. Sekalipun Yesus banyak mengajar, banyak melakukan mujizat di sana. Karena itu saudara-saudari, masuk akal ketika kita mendengar tadi Yesus mengatakan, seandainya kota-kota lain yang dianggap lebih berdosa, yaitu Tirus, Sidon, dan Sodom, mendengarkan dan melihat banyak mujizat yang terjadi, mungkin mereka tidak akan dihukum. Mungkin mereka akan lebih bertobat daripada orang-orang Korazim, Kapernaum, dan Betsaida. Tapi apa yang diharapkan Yesus ternyata tidak terjadi. Karena itu Yesus mengecam mereka dengan sangat keras. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hanya membaca perikop ini sebagai sekedar bacaan, maka memang lalu dia hanya akan berlalu. Tetapi kalau firman yang kita baca ini kita jadikan sebagai cermin atas hidup kita, cermin untuk melihat perilaku hidup kita sebagai orang beriman, maka maknanya menjadi akan sangat dalam. Dia tidak akan berlalu begitu saja. Maka saudari-saudara, pertanyaannya adalah begini. Kita, orang-orang beriman, para pengikut Yesus ini sudah luar biasa mendengarkan banyak nasihat, mendengarkan banyak khotbah-khotbah renungan secara langsung di gereja atau dimanapun, atau melalui media-media sosial. Atau kita mungkin mengalami kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman iman dari orang-orang tertentu, saudara-saudari, rekan, sekomunitas, sesama kita. Apakah itu membuat kita juga kemudian berintrospeksi untuk berubah, untuk menjadi lebih baik,
untuk bertumbuh. Kadang-kadang saudari-saudara, kecaman Yesus kepada 3 kota ini juga adalah kecaman untuk kita. Kalau di antara kita sering mendengar nasihat, banyak mendengarkan khotbah, merayakan sakramen-sakramen, mendengarkan renungan-renungan, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kecaman ini berlaku juga untuk kita. Saudari-saudara, dosa terbesar dari 3 kota yang dikecam Yesus hari ini, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, adalah dosa ketegaran hati. Meskipun Yesus banyak mengajar di sana, banyak melakukan mujizat di sana, mereka tidak berubah. Mereka tidak membarui diri. Mereka tidak bertobat. Mereka tidak berkabung. Mereka tidak kembali kepada Allah. Demikianlah kita juga, saudari-saudara, akan dialamatkan kecaman ini kalau kita sering mendengarkan sabda Tuhan, sering membaca firman, sering mendengar khotbah, nasihat, renungan, dan sebagainya. Tapi itu tidak membuat hidup kita berubah. Maka kecaman-kecaman Yesus ini berlaku juga untuk kita. Moga-moga saudari-saudara, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mendengarkan renungan, kita semakin dikuatkan, diteguhkan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena tiap-tiap saat Tuhan berkarya dalam hidupmu. Tiap-tiap saat Tuhan berkarya dalam diri orang-orang di sekitarmu. Tiap saat Tuhan berkarya dengan hebat dalam duniamu, di tempatmu bekerja, beraktivitas, di dalam keluarga. Tiap-tiap saat, tiap hari ketika Anda bangun, Anda menyaksikan mujizat terbesar, Anda masih bernafas. Adakah itu membuat hidupmu menjadi lebih baik lagi? Mari saudara-saudari, kita sama-sama bercermin dari sabda Tuhan. Moga-moga kita semakin membaharui diri, semakin layak dan pantas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang sungguh menggugat dan menggugah hati kami untuk melihat diri kami. Engkau telah melakukan banyak karya, mujizat dalam hidup ini. Engkau telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami tiap-tiap hari ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendengarkan khotbah dan renungan, ketika kami merayakan ibadah dan sakramen-sakramen. Namun seringkali kami tidak memperbaharui diri, kami tidak bertumbuh. Ampunilah kami, kuatkan kami agar kami boleh hari demi hari semakin bertumbuh, semakin baik, semakin layak dan pantas di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.